Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah kelas 6A, B, dan C. Sehat semua ya nak? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap belajar ya, karena belajar itu wajib hukumnya. Oleh karena itu, kalian sudah kelas 6 harus tetap semangat belajar dan semoga mendapat kemudahan ketika menuntut ilmu. Untuk hari ini kita akan belajar dengan Bu Uzi di pelajaran kemuhammadiyahan ya. Silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya. Jika nanti ada yang perlu ditulis, silahkan ditulis untuk dipelajari di rumah. Silahkan disimak ya nak. Baik, di sini nanti Bu Guru akan menyampaikan materi tentang kemuhammadiyahan. Bertemu kembali dengan Bu Uzi, tapi di pelajaran yang berbeda. Jadi selain Bu Guru itu mengajar di PAI, Bu Uzi juga akan mengajar di pelajaran kemuhammadiyahan. Nah, untuk pelajaran kali ini, bab pertama kita akan membahas atau belajar tentang tapak suci Putra Muhammadiyah. Sudah pernah mendengar ya nak ya? Kalau dulu pernah ada tatap muka ya nak ya, ada ekstra tapak suci ya nak ya. Mungkin dari kalian semua sudah ada yang pernah ikut ya nak ya. Jadi sekolah kita itu ada beberapa ekstra, ada ekstra renang, kaligrafi, terus badminton gitu ya. Dan salah satunya juga ada tapak suci Putra Muhammadiyah. Nah, untuk ini nanti kita poin A, kita belajar tentang sejarah ya, sejarah tapak suci Putra Muhammadiyah. Yang melalui itu kita juga belajar tentang asasnya apa saja, terus tempat dan tanggal berdirinya di mana, dan yang ketiga tentang moto dari tapak suci Putra Muhammadiyah. Kita simak ya nak ya. Yang pertama, kita belajar asasnya. Asas tapak suci Putra Muhammadiyah berasas Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jadi sama dengan sumber kita sebagai pedoman orang Muslim, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tempat tanggal berdirinya tapak suci Putra Muhammadiyah. Nah, tapak suci Putra Muhammadiyah berdiri di kota Yogyakarta pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau pada tanggal 31 Juli 1963 Masehi. Nah, kalian kira-kira lahir belum ya nak ya? Oh iya, belum. Bu Guru aja belum lahir ya nak ya. Berarti berdirinya tapak suci Putra Muhammadiyah itu sudah lama sekali ya nak ya. Moto tapak suci Putra Muhammadiyah. Nah, ini motonya nak. Coba kita simak ya. Kita baca bareng-bareng. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Seperti dalam ayat ya. Al-mu'minu qawiyyu khairu wa habbu ilallah. Yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Sebaliknya, minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairin. Yang artinya, daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, ini moto dari tapak suci Putra Muhammadiyah. Organisasi tapak suci Putra Muhammadiyah berinduk kepada IPSI, yaitu Ikatan Pencaksilat Indonesia. Jadi menginduknya ke Ikatan Pencaksilat Indonesia ya nak. Nah, kita mengenal ya Kiai Haji Busyra Syuhada. Itu siapa ya kira-kira? Nah, ini
Pada tahun 1921, dua kakak beradik berasal dari Kauman Yogyakarta. Mereka siapa? Nah, ini yang pertama A. Dimyati sebagai kakak dan M. Wahib sebagai adik. Mereka belajar pencak kepada Kiai Haji Busyro Syuhada di Banjarnegara yang saat itu ditunjuk oleh Kiai Haji Busyro Syuhada untuk berkelana dan mengembara. Tahu ya berkelana atau mengembara? Pergi. Nah, hijrah atau barang bidang. Yang pertama tadi kakaknya tadi Dimyati ke arah barat dan M. Wahib ke arah timur. Ya. Untuk apa nak ya kira-kira? Yaitu untuk memperdalam ilmu bela diri dan agama sekaligus berdakwah. Jadi mereka punya misi selain memperdalam ilmu bela diri, mereka juga memperdalam ilmu agama, yaitu dengan berdakwah. Setelah bertahun-tahun berkelana atau mengembara, kemudian keduanya kembali lagi ke Kauman Yogyakarta. Ya. Setelah kembali ke Yogyakarta, apa yang dilakukannya? Nah, kita simak selanjutnya. Nah, ini berdirinya tapak suci ya nak ya, sejarahnya berdirinya tapak suci. Ini pada tahun 1925 atas restu Kiai Haji Busyro Syuhada, setelah tadi berkelana tadi mengembara pulang lagi ke Jogja tadi ya. Kemudian Adimyati mendirikan perguruan Kauman yang disebut juga perguruan Cikauman. Yang perguruan itu ada banyak murid yang mengangkat senjata saat itu karena ada penjajah Belanda, mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Yang saat itu, pada saat pertempuran itu, ada 20 murid perguruan Kauman atau Cikauman tadi gugur sebagai syuhada atau mati syahid ketika melawan penjajah. Nah, sangat luar biasa ya nak ya, tapak suci ini ya. Jadi kita harus melestarikan, mengembangkan tapak suci ini ya nak ya. Nah, pada tahun 1925 dan tahun 1963 ini cikal bakal berdirinya tapak suci ya. Kemudian setelah tadi ada kisahnya tadi ya, sebagian dari 20 orang dari perguruan Cikauman meninggal mati syahid ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah itu pendekar besar Adimyati dan merestui perguruan tapak suci sebagai kelangsungan dari perguruan Kauman yang didirikan pada tahun 1925 yang berpusat di Kauman Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1963 murid-murid Adimyati bahu-membahu mempersiapkan kelahiran tapak suci. Jadi lama sekali ya nak ya. Dari tahun 1925 menuju 1963. Itu lama sekali ya. Itu prosesnya untuk mendirikan tapak suci. Itu bahu-membahu, berkorban, berjuang untuk mendirikan tapak suci. Luar biasa. Kita harus generasi Muhammadiyah harus menghargai dan menghormati ya nak ya. Caranya bagaimana? Dengan mengembangkan berpartisipasi di dalamnya. Di tapak suci Putra Muhammad. Ya. Nah, untuk selanjutnya setelah Bu Guru tadi jelaskan materi dari awal dan sampai akhir tentang sejarah berdirinya tapak suci Putra Muhammadiyah, sekarang tugas untuk kalian yaitu menjawab pertanyaan berikut dengan benar. Silahkan nanti dijawab. Semuanya ada jawabannya di materi, ya. Yang pertama, apa asas dari tapak suci Putra Muhammadiyah? Tadi sudah ada di awal ya. Yang kedua, kapan dan di mana tapak suci didirikan? Yang ketiga, apa moto dari tapak suci Putra Muhammadiyah? Yang keempat, jelaskan sejarah singkat berdirinya tapak suci Putra Muhammadiyah. Jadi singkat saja ya nak ya, nggak usah panjang lebar. Yang kelima, sebutkan salah satu tujuannya didirikannya tapak suci Putra Muhammadiyah. Untuk apa toh tapak suci itu didirikan oleh
Adimyati dan M. Wahid tadi. Ya, nanti disilahkan dikerjakan di buku tulis kalian. Setelah dikerjakan, lalu difoto dan dikirimkan ke nomor. Nah, itu tadi materi hari ini yang Bu Guru sampaikan. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikerjakan di buku tulis. Kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke nomor Bu Guru, Bu Uzi. Itu, Oh ya, untuk bukunya mungkin kalian belum menerima ya. Insya Allah nanti akan Bu Guru persiapkan modul kemuhammadiyahan kelas 6. Itu dulu dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.